Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan tiba di tempat acara. Baik, karena rangkaian acara akan segera dimulai. Untuk itu para juru foto, teman-teman media untuk bisa menyesuaikan karena acara segera kita mulai. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman media, juru foto, fotografer untuk bisa menyesuaikan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars MTQ.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan selamat datang serta penghormatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, akan kita saksikan bersama sebuah tari penyambutan. Karya tari ini berorientasi pada budaya yang berkembang di masyarakat dan seni tradisi yang berbasis kearifan lokal. Dengan sentuhan irama rebana, gamelan, tembang, dan perpaduan budaya Islami yang berkembang di Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan Tari Rebana Pancawarna oleh Sanggar Sanggita Semarang. Selamat menyaksikan.
Dan kita sambut pembawa acara kita sore hari ini, Saskia Meka dan Hanung Bramantio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan terlebih dahulu kita akan menyapa tamu kehormatan kita pada sore hari ini. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia. Ketemu lagi Bapak. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum LPTK Provinsi Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi Bina Keagamaan, Dirjen Bimnas Islam Kemenak Republik Indonesia. Para Gubernur Provinsi Indonesia atau yang mewakili segenap jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta Forkopimda Kota Semarang, Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Katkonwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Ketua MOI Provinsi Jawa Tengah, para Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah dan segenap jajaran Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah. Masih ada lagi Direktur Utama BUMN dan BUMD serta RSUD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, jajaran pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, para Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah, para Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, para Ketua LPTK Kabupaten Kota se-Jawa Tengah serta seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Launching Logo, Tema dan Maskot Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026. Boleh tepuk tangan yang meriah pada sore hari ini. Luar biasa, izin Pak Menteri, kalau biasanya kami berdua di provinsi sama Pak Gub sama Pak Wagub, kita dua ini adalah ada Sari, biasanya saya Roti, kita berdua adalah Sari Roti. Kalau kemudian juga pernah ada Sari, ada saya Wangi. Sari Wangi. Tapi sore hari ini karena di acara MTQ kita lain lagi. Sore ini bersama saya Sari dan saya Tilawah. Kami berdua adalah duo Sari Tilawah. Jadi kita duo yang penuh arti, betul penuh sekali. Pesan-pesan yang baik betul. Ya. Baik, luar biasa dan tentunya acara ini spesial kenapa Sari? Karena pada hari ini merupakan momentum yang istimewa bagi masyarakat Jawa Tengah karena Jawa Tengah itu terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar setengah abad yang lalu. Kayak umurnya Mas Arju ya. Umurnya saya enggak 50, masuk 50. Saya ini baru 49. Oh nyaris 50 Dan yang pasti ya. kepercayaan ini bukan hanya sebuah kehormatan tapi juga merupakan amanah besar untuk penyelenggaraan MTQ yang sukses serta dapat memperkuat syiar Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, wabil khusus pemerintah Kota Semarang yang sudah mendukung penuh terselenggaranya acara ini. Launching logo dan maskot hari ini merupakan penanda dimulainya perjalanan besar menuju MTQ tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah yang akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Baik hari ini yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara sore hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustadz Haji Rohani AH yang akan membawakan surat Al-Isra ayat 9 sampai 11. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Umum LPTK Provinsi Jawa Tengah kepada yang kami hormati Bapak Haji Tats Maimun. Bapak Haji Tats Yasin Maimun, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Selamat datang di Jawa Tengah Pak Menteri, dan kami ucapkan terima kasih karena beberapa hari ke depan beliau masih di Jawa Tengah untuk muter di Provinsi Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati juga dari Menko PMK yang kali ini diwakili Asisten Deputi Bina Keagamaan
beliau Profesor Dr. Asep Sunandar. Lalu ada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Profesor Abu Rahmat, yang kami hormati, kami banggakan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Komjen Pol Purnawiran Dr. Ahmad Lutfi. Semoga diberi umur panjang untuk mengemban amanat di Jawa Tengah. Juga para gubernur se-Indonesia atau yang mewakili, saya ucapkan selamat datang di Jawa Tengah untuk 5 bulan atau 4 bulan ke depan. Karena kita yakin bahwa Bapak Ibu sekalian akan tinggal lama di Jawa Tengah. Yang sama-sama kita hormati juga Forkopimda Jawa Tengah atau yang mewakili, terima kasih, inilah komplit. Lalu ada Pak Sekda, matur suwun Pak Sekda. Oh ya, terus lalu ada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Ini luar biasa datang kedua-duanya. Terima kasih atas support dari Bu Agustina yang luar biasa untuk kegiatan MTQ Nasional ke-31 kali ini. Aplaus buat beliau. Lalu para Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah yang berkesempatan hadir atau yang mewakili, saya ucapkan terima kasih. Juga hadir di sini Kepala Basnas Provinsi Jawa Tengah, matur suwun Yai Ahmad Daroji, semoga beliau panjang umur dalam kesehatan dan keberkahan. Lalu para asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah, lupa Ketua MUI Jawa Tengah, matur suwun Prof. Lalu ada jajaran OPD, Dirut BUMN, BUMD, RSUD dan yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kawan-kawan semuanya yang enggak mungkin saya sebut satu persatu. Ini sangat panjang, waktu kita juga enggak begitu panjang. Maka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat, inayah dan kesempatan buat kita bersama, sehingga sore kali ini kita bisa berkumpul dalam rangka launching maskot, logo dan tema Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar hukum dan penyelenggaraan. Bahwa penyelenggaraan MTQ ke-31 tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah ini berdasarkan pada keputusan Menteri Agama RI nomor 715 tahun 2025 tentang penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penyelenggaraan MTQ Nasional 31 tahun 2026. Yang kedua adalah Surat Dirjen Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B192-DJ-3 Romawi /01-04-2026 yang dikeluarkan pada tanggal 14 April tahun 2026 tentang penetapan tanggal penyelenggaraan MTQ Nasional 31 tahun 2026. Yang ketiga adalah Surat Dirjen Bimbingan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B198-DJ-3 Romawi /01-04-2026 tanggal 14 April 2026 tentang penetapan venue MTQ Nasional ke-31. Yang kedua perlu saya laporkan bahwa agenda utama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran 31 tahun 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 20 September 2026 di Provinsi Jawa Tengah dengan agenda utama sebagai berikut,
yaitu pada tanggal 11 sampai tanggal 12 September 2026 ini kedatangan kafilah dan registrasi. Pada tanggal 12 September 2026 ini ada pawai, ada ta'aruf, ada malam ta'aruf, dan tentu ada pembukaan dilaksanakan di lapangan Simpang 5 Kota Semarang. Pada tanggal 13 sampai 19 September 2026 ini pelaksanaan musabaqah dan pameran produk unggulan. Tanggal 19 sampai tanggal 20 September 2026 ini penutupan dan kepulangan kafilah. Ada tambahan tanggal 20 ini sampai tanggal 21 tadi ada di Kota Semarang, yaitu ada kegiatan di Kota Lama Semarang, sehingga monggo nanti dari kafilah-kafilah provinsi mungkin bisa diundur kepulangannya gitu ya Bu Wali ya. Karena itu kegiatan di luar agenda yang sebenarnya sudah terjadwal. Nah ini pinternya wali kota, luar biasa. Jadi bikin acaranya biar tertarik para kafilah untuk mengundur waktu 1 hari di Semarang lagi, dibikinkan acara di Kota Semarang, ya. Kota Lama ya, yeah. Festival Kota Lama. Dan ini menjadi destinasi terbaik di Kota Semarang saat ini. Lalu ada peluncuran identitas MTQ, dan pada kesempatan pada hari ini kami secara resmi memperkenalkan 3 identitas visual MTQ nasional 31 tahun 2026, yaitu pertama logo. Nah ini ada di atas, bahwa ini mempresentasikan gunungan dan landmark ikonik Kota Semarang sebagai simbol kebudayaan dan kebanggaan Jawa Tengah. Lalu ada maskot karakter Sakur atau panjangannya yaitu Sahabat Quran, yang menggambarkan semangat generasi muda yang dekat dengan Al-Quran. Lalu ini yang terakhir ada tema yang agak lama kemarin, ini temanya menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas berkeadilan. Identitas visual ini diharapkan menjadi simbol pemersatu seluruh kafilah dari 38 provinsi se-Indonesia, sekaligus mencerminkan keanggunan budaya dan keislaman Jawa Tengah. Lalu yang keempat, kami perlu laporkan bahwa layanan kedatangan dan kepulangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh mendukung kelancaran penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Antara lain, yang pertama adalah layanan penjemputan kafilah dari Bandara Ahmad Yani menuju tempat daftar ulang yang nanti kita siapkan di BRPP dan hotel, serta pengantaran kepulangan. Yang kedua, pawai ta'aruf dengan rute Balai Kota Semarang hingga halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, yang mana ini menampilkan khasanah budaya Nusantara. Lalu ada malam ta'aruf yang digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai ajang silaturahim antar kafilah seluruh Indonesia. Yang kelima, kami juga memberikan fasilitas kendaraan, yaitu fasilitas kendaraan operasional untuk setiap kafilah provinsi berupa 1 unit Hiace dan 2 unit mobil Innova. Ini kita siapkan semuanya. Yang kedua, kami juga memfasilitasi kendaraan untuk setiap majelis sebanyak 2 unit Hiace, yaitu 13 majelis, guna mengangkut Dewan Hakim, Panitera, MC, dan staf IT. Yang keenam, kami laporkan bahwa pawai dan malam ta'aruf itu dengan rute Balai Kota Semarang hingga halaman kantor Gubernur Jawa Tengah ini menampilkan khasanah budaya Nusantara. Ada malam ta'aruf yang digelar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai ajang silaturahim.
Yang ketujuh perlu saya laporkan, di dalam rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran kali ini ada expo dan pameran produk unggulan. Expo dan pameran produk unggulan selama 9 hari, mulai tanggal 11 sampai tanggal 19 September 2026. Dengan kita menyediakan 150 booth, melibatkan seluruh provinsi se-Indonesia. Kami juga melibatkan kementerian, kabupaten kota se-Jawa Tengah, OPD dan Basnas. Yang tidak kalah menarik, kami juga akan menyiapkan Expo Kaligrafi Islam dan Halal Food. Kenapa kita menampilkan ini? Karena kami di Provinsi Jawa Tengah tahun depan, tema kami adalah pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah untuk Jawa Tengah. Sehingga perlu adanya halal food. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan pendukung. Nah, ini saya ucapkan terima kasih Kota Semarang yang berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan pendukung. Salah satunya adalah ada lomba rebana nasional dan pameran halal culture di TBRS. Ini dilakukan pada bulan September hari ketiga sampai ke-5. Ini idenya Bu Wali Kota, luar biasa ini. Lalu kami ada juga Fashion Islami dan IKM Award atau Batik Muslim Award, ini dilakukan di bulan September hari ke-5. Lalu ada Job Fair, ini kita buka untuk membuka akses lapangan kerja bagi pemuda dan masyarakat umum Jawa Tengah. Lalu ada juga seminar nasional dengan tema moderasi beragama dan ekonomi syariah di era digital. Nah, ini tidak kalah penting, kami juga memberikan pelayanan city tour, menyiapkan paket wisata religi, heritage, dan walking tour bagi kafilah selama ada di Semarang. Lalu ada program resik-resik masjid atau bersih-bersih masjid sebagai gerakan kebersihan dan kesiapan fasilitas ibadah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional 31 2026 ini, khususnya kepada Kementerian Agama RI. Pak Menteri, terima kasih atas dukungannya dan penetapannya Jawa Tengah. Tentu ini ditunggu Pak Menteri. Masyarakat Jawa Tengah tadi disampaikan terakhir kita jadi tuan rumah 1979. Saya belum lahir, artinya saya selama hidup di Jawa Tengah belum pernah jadi tuan rumah MTQ, kira-kira seperti itu. Dan ini juga sebagai siar agama, siar kebudayaan, siar toleransi, karena Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, ini di alun-alun Kota Semarang itu luar biasa kehidupannya. Di situ ada pecinan, ada kampung Arab, ada kampung Jawa, ini kumpul semuanya beragama dan hidup bersama-sama, ini luar biasa. Dan termasuk kota toleransi Kota Semarang ini. Sehingga kami melakukan kegiatan ini, terima kasih. Ini bagian dari penghargaan dan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada pemerintah Kota Semarang atas dukungan nyata melalui APBD Kota Semarang dalam memfasilitasi pelaksanaan opening dan closing pameran kaligrafi dan halal food festival. Ada fashion show Islami, Pawai Ta'aruf, serta Dukderan. Nah, ini Dukderan ini juga masuk dalam bagian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ini yang mini tapi tidak panjang. Kontribusi Pemkot Semarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suksesnya penyelenggaraan hajatan nasional ini. Dan kepada seluruh tamu undangan, mohon maaf apabila penyampaian kami tidak ada kekurangan-kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus. Sudah kita dengarkan bersama-sama laporan Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Tengah.
Ya Mas Arju, tentunya pada sore hari ini merupakan kehormatan untuk kita berdua dapat memandu acara sebagai MC acara tingkat nasional. Dan tentunya acara pada sore hari ini ditayangkan langsung melalui kanal YouTube Pemprov Jateng. Tapi berat juga MC MTQ itu. Aku memang berat, Karena Mas. MC MTQ itu kita harus vokalnya harus jelas, tajwidnya juga Aduh, harus benar. apalagi ya. ada Bapak Menteri ya. Jangan Harus ada yang salah. Cengkoknya harus benar juga Cengkok, ya. Cengkok itu apa? Apa cengkok tuh? Cengkok itu kalau baca Quran kapan saatnya lenceng, kapan saatnya bengkok. Jadi kita tahu aturan dalam membaca Al-Quran. Nah, nanti di Betul. MTQ inilah kita bisa menyaksikan secara langsung ya. Betul Baik, dan sekali. tentunya Kota Semarang terima kasih sekali lagi yang menjadi tuan rumah. Semoga nanti UMKM-nya juga makin laris. Semua yang hadir di sini jangan lupa belanja Iya, ya betul UMKM sekali. di Jawa Tengah dan di Kota Semarang khususnya. Baik, hari ini yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan selamat datang dari Gubernur Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SHS STMK, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kyai Nasamuddin Umar MA, tepuk tangan untuk beliau. Kita warga Jawa Tengah berbangga bahwa Pak Menteri daripada di Jakarta, beliau lebih sering ke Jawa Tengah sehingga kita adem ayem. Matur suwun Pak Menteri. Kemudian yang saya hormati Pak Dirjen Pemasyarakatan Islam Pak Abdul Rahmat. Kemudian yang saya hormati yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Prof. Matur suwun, Prof. Nasir. Yang saya hormati Wakil Gubernur sekaligus hari ini beliau adalah pengendali, komandan LPTI Jawa Tengah sekaligus Ketua Panitia, tepuk tangan Gus Yasin. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda dengan seluruh para jajaran OPD, para asisten dan lain sebagainya. Lebih utamanya Bu Wali Kota Semarang, Bu Wakil Wali Kota, Bupati Kendal, kemudian Wakil Bupati Semarang, Semarang betul, orang ketok, yes pokoknya, dan seluruh rombongannya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan pimpinan instansi vertikal, dalam hal ini Forkominda atau yang mewakili. Yang saya hormati para rektor universitas atau mewakili, Mbah Yai Dahroji Basnas, Prof. Ketua MUI yang baru, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian para Kepala Kantor Kemenak se-Jawa Tengah, para Ketua LPTI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, dan hadirin sekalian yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang menarik hati, sehingga suasana hari ini seperti mau buka puasa bersama. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran adalah juara internasional. Mana Pak Rohani, tepuk tangan. Kayaknya kalau ikut lagi mesti menjadi juara. Itu asalnya dari Jawa Tengah, yang hari ini adalah tetap stay-nya di Jawa Tengah atas bimbingan Ketua MUI, betul? Nah, itu produk Jawa Tengah. Sehingga tidak salah kalau penduduk Jawa Tengah hampir 38 juta, 37 juta itu adalah penduduk Islam. Sehingga wajar Jawa Tengah hari ini menjadi penyelenggara. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu 3 kota yang tertoleran di Indonesia. Satu salah 3. Yang kedua adalah Semarang. Dan yang ketiga adalah Magelang. Artinya
Jawa Tengah menjadi miniatur Indonesia yang merupakan representasi daripada Jawa-Jawa yang lain. Sehingga saya sebagai Gubernur Jawa Tengah merasa bangga bahwa MTQ ini kita laksanakan di Jawa Tengah. Sekaligus selamat datang Bapak Ibu sekalian yang mewakili provinsinya masing-masing ke seluruh Indonesia. Hari ini kita tetapkan dalam rangka launching logo, tema, maskot, serta judul yang sebagaimana disampaikan oleh Gus Yassin sebagai Ketua Panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu pada kesempatan kali ini kami menyampaikan harus tidak boleh ada public complaint. Tetapi saya percaya para peserta nanti semuanya akan adem ayem sebagai motonya Jawa Tengah. Dan nanti tidak lupa kami minta para bupati, wali kota yang terlibat di dalamnya ikut sengkuyung. Nek perlu Pak Sekda bikin surat edaran pada saat pelaksanaan bupati wali kota untuk ikut hadir dan menyaksikan secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gus Yassin tadi, bahwa wali kota Semarang sangat profesional sekali dalam rangka memasarkan kegiatan hari ini, bahkan dukderan pun disajikan, kota lama diberikan. Nah, ini menambah daripada bahwa Jawa Tengah khususnya kota Semarang menjadi ikon nasional hari ini dilirik di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, persiapan saya yakin sudah dilaksanakan secara maksimal. Tentu kurang lebihnya kita perlu lakukan evaluasi kembali bahwa hari ini dan seterusnya adalah milik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga pelaksanaannya nanti sebagaimana kita harapkan sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang memberikan ucapan selamat datang pada rangkaian acara sore hari ini. Mas Arju, pada sore hari ini kelihatannya Pak Menteri ini adem, kemudian Pak Agung juga senyumnya gitu kan. Kayaknya kita berdua ini akan jadi MC nasional, Mas. Setelah acara ini. Iya, setelah acara ini ya. Insya Kita Allah nggak ya. hanya MC nasional nanti. Apa aja dong, Mas? Panasonic, Polytron, LG semuanya. Semuanya Ya, pokoknya yang penting ya. kita bisa membawakan rangkaian acara dengan lancar, itu suatu anugerah buat kita. Betul sekali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya akan kita saksikan bersama sambutan secara virtual Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pratikno. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran logo, maskot, dan tema Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Peluncuran ini merupakan penanda resmi bahwa kita semua bekerja keras untuk mendukung kesuksesan gelaran MTQ Nasional pada tanggal 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Maskot, logo, dan tema yang diluncurkan pada hari ini merupakan cerminan dari semangat, nilai, dan harapan yang ingin kita hadirkan bersama dalam penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 ini, yaitu harapan terus tegaknya semangat persatuan dalam keberagaman, harapan semakin banyak lahir generasi Qurani yang berkarakter kuat, serta harapan semakin kokohnya Indonesia maju berlandaskan akhlak yang mulia. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama,
seluruh jajaran LPTK serta semua pihak yang bekerja keras penuh dedikasi dalam mempersiapkan MTQ nasional ke-31 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita telah ikuti bersama sambutan secara virtual oleh Menko PMK Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH, SST MK, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum LPTK Jawa Tengah. Luar biasa, hari ini lengkap ya. Pak Ibu Wali Kota juga lengkap dengan Wakil Wali Kotanya ya. Jadi ini tanda-tanda keseriusan Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan MTQ ini. Di sini juga hadir yang mewakili Menko PMK, Asisten Deputi Bina Keagamaan Profesor Dr. Asep Sunandar. Yang saya hormati Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, lengkap juga dengan jajarannya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus panitia NT ini, Bapak Sumarno SSMM. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah dan juga seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini juga. Kemudian juga seluruh pengurus LPTK di seluruh provinsi yang juga hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang kita muliakan Ketua MUI Jawa Tengah yang baru saja terpilih, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, baru saja lepas Ketua Umum Basnas, sekarang menjadi Ketua Majelis Ulama. Jadi sahabat saya ini tidak ada matinya nih. Dan itu belum, masih akan ada lagi satu yang menanti beliau di Jakarta dalam waktu dekat ini. Kemudian juga Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, para bupati, wali kota se-Jawa Tengah, tentu yang saya muliakan para alim ulama, imam besar dan pimpinan Masjid Agung yang kita sangat kagumi ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat optimis ya bahwa MTQ akan datang ini akan berhasil.
Karena begitu semangatnya Pak Gubernur, setiap kali kami ketemu, jadi selalu membicarakan tentang MTQ di Semarang ini. Dan saya juga mungkin di antara seluruh provinsi di Indonesia ini yang paling sering saya kunjungi adalah Jawa Tengah. Banyak sekali kegiatannya dan nanti malam besok ada nikah massal dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Gubernur, saya menggarisbawahi ada banyak hal yang istimewa di sini yang mungkin belum pernah kita lihat di dalam MTQ sebelumnya. Karena ada fashion, kemudian juga ada job fair, kemudian juga ada lomba kasih rebana tingkat nasional. Ya, jadi luar biasa ini. Ada seminar. Di samping juga cabang MTQ tahun ini, mungkin ada juga 1-2 yang merupakan tambahan, terutama dalam bidang kaligrafi. Kita juga akan menampilkan kaligrafi elektronik. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat menarik akan ditampilkan di MTQ 31 di Semarang ini. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin agar Semarang ini, karena ini kesekian lama Pulau Jawa ini baru menyelenggarakan MTQ, pasti dan saya menduga ini pasti akan dibanjiri dengan para pengunjung. Ya. Di luar Jawa saja sedemikian penuhnya. Dan misalnya di Ambon, kehabisan penginapan, hotel, bahkan rumah-rumah masyarakat pun juga disewa, dihuni oleh para penggembira MTQ. Jadi di Semarang ini adalah suatu kota yang sangat indah dan banyak sekali hal yang menarik. Ya. Maka itu Ibu Wali Kota itu pasti akan kehadiran tamu yang luar biasa di sini. Ketika di Banten diselenggarakan MTQ, luar biasa pengunjungnya banyaknya. Ya. Saya tanya Ibu Atut pada waktu itu selaku gubernur, berapa biayanya MTQ? Ya. Luar biasa banyaknya Pak. Saya belum bisa hitung katanya. Kira-kira 2 minggu setelah MTQ ketemu lagi. Bangkrut atau untung MTQ? Pak, untung banget Pak. Jadi MTQ ini ternyata secara ekonomi itu sangat menguntungkan daerah yang menjadi tuan rumah. Karena puluhan ribu mungkin sampai mencapai ratusan ribu. Begitu banyak orang datang membelanjakan uangnya, misalnya 10 hari. Dan tentu bukan hanya hotel yang akan laku, tetapi juga kulinernya, transportasinya, kemudian juga tadi ada bazarnya dan seterusnya. Dan yang paling penting juga adalah mereka bawa kamera masing-masing. Tentu mereka akan menjadi juru bicara Semarang ketika mereka pulang, bahwa banyak tempat-tempat yang istimewa di kota Semarang ini. Karena itu MTQ ini adalah pesta rakyat terbesar di Indonesia Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada satu acara tingkat nasional sekonsisten dan seramai kegiatan MTQ. Tadi kita mendengarkan bersama Mars MTQ. Itu tahun 1971 itu ya. Lagu itu dilakukan, dikarang dan sampai sekarang ini nggak pernah membosankan. Saya kira telinga yang mendengarkan tadi itu pasti akan selalu terenyuh. Itu ciri khas dari Al-Quran yang tidak pernah membosankan. Marsnya pun juga tidak pernah kita bosan mendengarkan.
Dulu kita belum ada TV itu, masih pakai radio ya, udah kemana-mana itu. MTQ pertama itu adalah tahun 69 dan 70 ya, itu di Makassar berturut-turut, kemudian pindah ke tempat-tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, MTQ ini betul-betul kita akan fungsikan sebagai banyak fungsi. Antara lain adalah festival toleransi. Banyak sekali karya-karya toleransi di dalam satu buku menjadikan MTQ itu sebagai salah satu contoh. Ya, berbahasa Inggris itu banyak sekali bahwa Indonesia itu wadah toleransinya itu walaupun melting potnya itu sangat banyak tuh. Termasuk diantaranya adalah MTQ. Misalnya di Ambon. MTQ di Ambon itu, Mars MTQ-nya itu dinyanyikan oleh para penyanyi-penyanyi gereja. Kemudian juga di Fak-Fak. MTQ di situ pun juga kolaborasi antara penyanyi-penyanyi Katolik dan Protestan untuk menyanyikan lagu-lagu Mars dan lagu-lagu Islami. Dan juga di tempat yang lain seperti festival Pesparawi itu semacam MTQ-nya Kristen, Pesparani itu Katolik, Hindu Buddha juga. Mereka juga melibatkan orang-orang Islam sebagai panitia di situ. Jadi salah satu kegiatan ya di Pesparawi itu ketua panitianya adalah seorang tokoh masyarakat setempat yang beragama Islam. Jadi mereka menampilkan bahwa kesemarakan keagamaan ini sangat penting untuk merekatkan warga bangsa Indonesia. Dan ini sangat penting untuk kita lanjutkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya membuat satu perubahan. Tadinya diselang-selingi. Tahun ini MTQ, tahun berikutnya STQ, Seleksi Tilawatil Quran. Karena ini adalah setiap kali kita melaksanakan STQ, Seleksi Tilawatil Quran, mestinya itu lebih sederhana daripada MTQ. Tapi di mana-mana ada STQ selalu rasa MTQ juga. Udahlah, kita tinggalkan STQ, jadikan saja MTQ. Jadi MTQ mulai tahun depan dan seterusnya insya Allah tidak ada lagi STQ, tapi diganti menjadi MTQ. Karena di daerah-daerah, Bapak Ibu sekalian, MTQ itu mulai dari tingkat RT RW. RT RW naik ke tingkat desa dan kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota madya, tingkat provinsi. Ini teman-teman semuanya ini, pejabat di Kementerian Agama, sibuk untuk diundang membuka MTQ tingkat provinsi. MTQ provinsi itu banyak sekali yang mirip dengan MTQ nasional. Karena sedemikian apresiasi masyarakat kita terhadap gairah Quran ini. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, tidak ada duanya di seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. MTQ ini adalah festival Quran yang termegah dan terpaling ramai di seluruh dunia. Coba kita lihat MTQ yang dilakukan di Saudi Arabia, di Mesir, di negara-negara yang lain. Ya sama dengan tingkat kecamatan kalau di sini ini. Tapi kalau di Indonesia MTQ, itu banyak sekali pengamat nanti Bapak Ibu sekalian kita akan lihat. Turis-turis luar negeri juga banyak yang akan datang untuk melihat, menyaksikan festival Quran terbesar. Baik muslim maupun non-muslim. Inilah MTQ. Karena ini adalah di Semarang, di Pulau Jawa. Saya ingin menggarisbawahi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur ya. Karena di dalam MTQ nanti ini akan hadir bukan hanya qari dan qariyah. Kan di situ kan ada mufassir, mufassirah, ada cerdas cermat, segala macam ahli-ahli yang akan datang. Itu biasanya itu menyertakan dengan kontingen-kontingennya yang terdiri atas ulama dan profesor juga karena selaku pembina.
Maka itu saya mohon untuk kali ini di Semarang, seminar yang tadi disebutkan itu kalau bisa diangkat menjadi seminar internasional untuk Al-Quran ini. Karena Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sudah membaca bahwa tidak ada satu terbitan yang bisa mengalahkan oplah penjualan Al-Quran di dunia ini. Di Amerika Serikat, majalah perbukuan Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu dijual kayak pisang goreng tuh. Baik yang anti benci terhadap Quran maupun yang cinta terhadap Quran. Pokoknya Quran itu paling laris. Dan inilah Al-Quran. Terakhir majalah perbukuan Amerika itu menemukan bahwa tidak ada kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium saintifik ilmiah itu selain Al-Quran. Apa yang mereka teliti? 3/4 isinya Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Ternyata selama ini kisah-kisah Quran itu kita hanya semacam cerita pengantar tidur. Ya. Tapi bagi para saintis, banyak sekali statement-statement sains yang muncul dalam kisah-kisah itu justru sangat penting. Dan itu yang dikaji. Postulat-postulat yang diungkapkan dalam Al-Quran itu tidak perlu diuji kebenarannya lagi. Karena mereka itu menganggap bahwa semua statement sains Al-Quran itu, itulah keajaiban Al-Quran, tidak bertentangan dengan temuan sains modern. Apalagi sekarang ini kita kenal dengan AI, Artificial Intelligence. Semakin canggih teknologi itu, semakin terungkap, tersingkap rahasia-rahasia Al-Quran. Bermunculan sekarang, kalau kita lihat ada 5 buku yang terakhir ini ditulis oleh orang Barat, Amerika. The Miracle of the Quran. Non-Muslim, tetapi begitu takjubnya, kagumnya terhadap Al-Quran. Ya. Jadi satu persatu keajaiban Al-Quran itu muncul. Kita misalnya surah Al-Isra. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu itu melainkan semuanya itu bertasbih. Hanya kita tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Ya. Wa in min syai', segala sesuatu itu bertasbih. Nah, artificial intelligence sekarang ini menemukan alat yang mampu melipat gandakan lebih dari 20.000 kali suara itu. Jadi ternyata benda-benda ini tidak ada yang vakum. Semuanya bergerak. Even ini adalah mimbar ini. Daun-daun itu. Tidak ada yang vakum. Semuanya bergerak. Cuma kalau kita lihat kacamata polos atau mikroskop biasa, itu enggak bergerak. Tapi alat yang super canggih menemukan bahwa segala benda-benda ini punya getaran. Dalam teori fisika semua getaran itu punya bunyi, mengeluarkan bunyi. Ya. Nah, bunyi itu pun juga sekarang ini dilipat gandakan sampai puluhan ribu kali. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata suara-suara setiap benda itu adalah tasbih. Semakin canggih teknologi canggih ini, semakin tersingkap keajaiban Al-Quran. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Itu kalau dalam ilmu balaghah Bapak Ibu, idza itu pasti itu. Kalau lau itu mustahil. Kalau in 50-50 bisa iya bisa tidak. Redaksi yang digunakan Al-Quran, idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Tuhan. Jadi jika, tapi itu pasti itu. Jaa itu fi'il madhi, bentuk past tense. Apabila bentuk fi'il madhi, bentuk past tense digunakan untuk mengungkapkan masa akan datang, dalam ilmu balaghah itu pasti akan terjadi. Idza jaa persis seperti itu. Apabila pertolongan Tuhan itu nanti akan datang, kalian akan melihat, menyaksikan, ya, umat itu berduyun-duyun, berbondong-bondong, mengagumi Al-Quran, masuk agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian,
tidak bisa terbendung lagi. Populasi umat Islam di dunia ini sekarang ini tidak ada lagi satu negeri, satu daerah yang tidak punya masjid di dunia ini, Bapak Ibu. Amerika Latin, ya, saya diundang PBB United Nations di New York selaku imam besar dan diminta sebagai advisor, penasehat untuk pembangunan masjid-masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Karena Istiqlal itu dikenal sebagai masjid yang paling fenomenal, menebarkan kasih sayang, toleransi, dan kita mendapatkan International Award dalam bentuk age oleh Bank Dunia di New York. Karena bukan saja kebersihannya, efisiensinya, tapi efektivitas sebagai melting pot perekat dunia kemanusiaan. Semarang insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita menampilkan satu hal daya tarik tertentu, sehingga nanti para pengunjung itu bukan hanya pengagum seni baca Al-Quran, tapi juga kalau kita tampilkan misalnya penceramah, pembicara, scientific approach terhadap Al-Quran, itu pasti akan punya daya tarik sendiri untuk menghadiri seminar itu. Dan saya mohon nanti kalau bisa event-event yang sangat penting itu di open ya, jadi bisa seperti tadi minimum di YouTube kan itu, supaya semua kegiatan di Semarang itu bisa disaksikan di dalam dunia internasional. Ya. Terakhir Bapak Ibu, ini contoh di Amerika. Saya pas di Amerika waktu itu. Ada namanya Gary Wills. Gary Wills ini adalah staf khususnya Donald Trump pada periode pertama. Dia adalah seorang profesor, sekarang sudah emeritus di Northwestern University Amerika Serikat itu ya. Inilah yang pernah memberikan bisikan terhadap Donald Trump. Karena Donald Trump itu pada masa pertamanya kan zamannya teroris merebak. Ya. Dia membisikkan kepada Trump, orang Islam di Amerika pulangkan ke negerinya aja, termasuk orang Indonesia yang beragama Islam. Jangan mengotori, jangan membuat kacau di Amerika. Tapi nggak ada yang dengar. Ya. Bahkan semakin banyak jumlahnya Muslim baru, mualaf baru di Amerika. Si Gary ini bertanya, kok kenapa ini? Daya tarik apa sesungguhnya Islam ini? Semakin diusir, semakin dijelek-jelekin, semakin dicap macam-macam, tapi semakin tak terbendung jumlahnya penganut Muslim baru. Akhirnya absen di istana. Kurang lebih 7 bulan lamanya hilang di istana. Entah kemana, katanya kembali ke kampus tapi juga enggak ditemukan di kampus. 8 bulan kemudian muncul dan dia mengundang seluruh rektor di Amerika, di Gedung Putih. Lalu dia tanyakan, siapa di antara kalian para rektor, ada 250-an rektor hadir. Siapa di antara kalian pernah membaca buku ini A sampai Z, bukan sporadis, tapi terbaca utuh. Enggak ada satupun rektor yang mengangkat tangan. Berarti kalian hanya membaca buku Quran ini hanya sporadis. Saya selama 6 bulan, 7 bulan, membaca secara mendalam, walaupun dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya ya. Membaca buku ini. Pantas umat Islam itu kuat. Ya. Akhirnya dia nulis kesimpulan buku itu dalam satu buku yang the bestseller di edisi New York Times. Bapak-Ibu sekalian, kalau bestseller New York Times itu bukan buku sembarangan itu. Yang bisa dilihat di internet itu What the Quran Means. Ya, itu judulnya tuh. Karangan Gary Wills. Nanti bisa kita lihat. Bagaimana orang yang tadinya anti terhadap Al-Quran itu tiba-tiba begitu simpati terhadap Al-Quran. Begitu antinya terhadap Quran, pulangkan orang Islam ke negerinya. Tapi begitu mendalami Al-Quran, ternyata Quran itu beda dengan apa yang disuarakan oleh para garis keras teroris. Ternyata umat Islam itu pantas kuat. Karena substansi Al-Quran itu tidak seperti yang dipopulerkan dalam media-media asing, media-media barat. Nah saya kira kalau Semarang mampu ya memperkenalkan substansi ajaran basic Al-Quran itu,
manfaatnya akan sangat besar. Paling tidak akan memberikan pencitraan ulang bahwa Quran itu betul-betul memberikan sugesti untuk memberikan motivasi pembangunan kemanusiaan. Karena memang Quran tidak akan memberikan toleransi terhadap pemaksaan orang lain. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah mungkin memaksakan orang terdekatnya mendapatkan petunjuk Islam. Allah yang beri petunjuk. Maka itu kita buktikan bahwa Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya hudal lil muslimin. Bahkan Quran itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kita lihat tadi, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu dahsyat itu. Karena itu insya Allah pembumian Al-Quran di Kota Semarang dalam perspektif yang baru, kita sangat berharap MTQ kali ini mungkin punya warna tersendiri. Bukan saja aspek kesemarakannya, tetapi pendalaman penghayatannya. Agama itu ada dua aspek Bapak Ibu. Ada force-nya, kedalaman maknanya, dan ada juga scope-nya, kesemarakannya. Apabila agama kehilangan kesemarakan, itu nanti juga akan mengurangi pendalamannya. Pendalaman terus tapi tidak ada kesemarakan, itu tidak ada syiarnya. Tapi sebaliknya kalau syiar melulu tanpa ada pendalaman, itu akan kehilangan elang vitalnya. Maka itu nanti MTQ di Semarang ini kita sandingkan antara aspek kesemarakan Al-Quran dan juga aspek pendalaman Al-Quran. Kalau ini kita lakukan, itulah Semarang membuat sejarah baru dalam per-MTQ kita 3 akan datang. Insya Allah saya secara pribadi juga akan mendampingi panitia ya. Bagaimana menampilkan wajah baru MTQ yang kita akan mulai di Semarang ini. Tidak hanya menampilkan aspek hura-hura kesemarakannya yang terkesan konsumtif, tapi kita akan mengesankan produktivitas MTQ itu, ada produktivitas intelektualnya, ada temuan-temuannya, ada penghayatan baru yang bisa kita syiarkan kepada masyarakat kita. Saya sungguh sangat yakin di bawah motivasi yang begitu kuat Pak Gubernur, apalagi Pak Wakil Gubernur begitu kompak ya, ada Ibu Wali Kota, itu dahsyat. Mari kita jadikan MTQ di Semarang ini sebagai cermin baru ya, yang akan menciptakan peradaban baru dunia Islam. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa sekarang gilirannya Indonesia untuk menjadi epicentrum peradaban Islam modern. Timur Tengah, negeri Arab sepertinya sudah selesai tugasnya menurunkan dan menjemput Al-Quran. Tapi estafet pengembangan isi dan peradaban Islam kemudian hari mau kemana lagi kalau bukan di Indonesia? Di sana sibuk berperang. Kalau orang sibuk berperang, yang lahir jenderal, nggak ada profesor. Tapi kalau tidak ada peperangan, jenderalnya sulit, tapi yang banyak lahir adalah profesor, para kiai. Mari kita ciptakan Semarang ini adalah cikal bakal tumbuhnya epicentrum baru peradaban dunia Islam modern yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya kita akan bersama-sama melaksanakan launching logo, tema dan maskot MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Untuk itu kami turut mengundang naik ke atas panggung yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Wali Kota Semarang. Baik, saat lagi akan kita saksikan bersama-sama prosesi launching logo, tema dan maskot MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 ditandai dengan penancapan gunungan oleh beliau. Baik, untuk gunungannya bisa dibagikan. Baik, langsung saja gunungan akan diserahkan kepada Bapak Menteri Agama, kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah,
Baik, kepada Bapak Ketua Ibu LPTKI mohon Provinsi izin Jawa Tengah. untuk prosesi launching atau penancapan gunungan akan kita pandu, Bapak, mohon izin. Baik, sudah bersiap Bapak Ibu? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho karya Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hitung dengan 3, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, logo MTQ tingkat nasional ke-31. Boleh Bapak mohon izin boleh melihat ke layar LED. Dan selanjutnya, tema MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Dan Bapak Ibu, saat lagi kita akan sambut bersama maskot resmi MTQ Nasional ke-31. Kita sambut bersama Syakur Sahabat Qur'ani. Halo Syakur. Ini dia, mohon kasih akses Iya. jalan maskot kita. Baik, dan juga sudah ada simbolisnya berupa boneka dari maskot Syakur Sahabat Qur'ani. Selanjutnya mohon izin untuk berfoto bersama dengan maskot. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, kan kita wabarakatuh. bantu teman-teman juru foto sudah siap. Aku adalah maskot Mohon izin MTQ Bapak. tingkat Oh, nasional ke- maskot Syakur bisa Tengah. jongkok di depan atau duduk manis di depan. Nah, Iya, lucu di banget tengah-tengah. ya. Di tengah-tengah, iya. Wah, lucu banget ya. Baik, kita akan abadikan momen yang luar biasa bersama dengan maskot kita Syakur Sahabat Qur'ani. Baik, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Boleh ganti gaya Bapak? Boleh ganti gaya? Iya. Kita ulangi lagi. 1, Sambut kedatangan saya 2, di MTQ 3. tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Baik. Terima kasih. Sesi Terima foto sedang kasih. kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan dengan demikian telah kita saksikan bersama prosesi launching logo, tema dan maskot Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026. Semoga diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaannya ya Sari. Betul, nanti pada bulan September mendatang di Kota Semarang. Alhamdulillah, dan tentunya ini menjadi tugas dan amanah yang berat buat Provinsi Jawa Tengah dan tentunya Kota Semarang. Tapi saya yakin dengan semangat semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, hari ini yang berbahagia, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur dan demi suksesnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026, kita akan bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa akan dipimpin oleh Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Ibu Luta, monggo kita nyuruh Allah agar pelaksanaan MTQ nanti bisa kita selenggarakan dengan sukses, barokah, dan manfaat bagi semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qdi hajatina wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa sih asyadana. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Rahman, Engkau Rahim, Engkau Makasih, Engkau Maha Sayang. Telah Engkau curahkan kasih sayang ya Allah kepada kami, sehingga acara sore hari ini launching logo, tema dan maskot dapat kami saksikan dengan baik. Oleh itu ya Allah, terima kasih syukur dan terima kasih kami. Ya Allah, kami masih mohon padamu ya Allah, bimbing kami, perintahkan kami agar kami dapat melaksanakan MTQ ke-31 yang akan datang dengan baik, lancar, mampu membumikan Al-Quran dan mampu melahirkan generasi Qurani yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia panjang punjung toh jinabi, toto tentrem ketorajo, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga pelaksana MTQ ke-31 tahun 2020 berjalan dengan sukses, lancar dan penuh berkah. Baik, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Mbak Sari, namun kita umumkan terlebih dahulu. Iya, bahwa setelah sholat maghrib dan juga jamuan makan malam akan ada pengarahan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan peserta kepada utusan Provinsi se-Indonesia, Kantor Kementerian Agama se-Jawa Tengah, LPTQ se-Jawa Tengah, Biro Kesra se-Jawa Tengah. Dan tentunya terima kasih kami berdua apabila dalam menjalankan tugas sore ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pergi ke Solo membeli batik, singgah sejenak di kota Semarang. Cakep. MTQ Nasional segera berlabuh cantik. Jawa Tengah siap sukseskan dengan gemilang. Dan akhirnya saya Sarju, saya Sari, dan juga Sakur pamit undur diri. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.